Shalom semua warga kerajaan. Selamat tahun baru 2022, the year of multiplied grace. Perayaan Natal kita yang lalu penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Dan temanya adalah the Son of Righteousness with healings in its wings. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Now is the time of healing, the time of restoration. Dan saya mau katakan memang Tuhan menyatakan diri seperti matahari. Mazmur 84 ayat pertama, ya, ayat 11 maksudnya. Mazmur 84 ayat ke-11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita melihat di sini, pertama-tama Tuhan berjanji Dia menyertai kita dan supply kita seperti matahari dan memberikan perlindungan penuh. Di dalam kerajaan Allah, begitu saudara jadi putra-putri Allah, putra-putri Tuhan, maka malaikat harus menjaga kita. Saya punya banyak pengalaman dengan malaikat meskipun tidak kelihatan, termasuk malaikat yang tidak bersayap, termasuk malaikat yang berjalan di muka bumi ini, messenger, penolong. Tuhan adalah matahari dan perisai. Dan apa yang Dia janjikan? Yang jadi modal buat kita. He will give grace and glory. Tahun ini tahun the multiplied grace. Kiranya Tuhan menambahkan kasih karunia. Dan apa goalnya? Kemuliaan. Dan ada bonus lagi. No good thing. Benda ya. Ataupun segala sesuatu yang baik. Sahabat yang baik. Anak yang baik. Istri yang sangat baik. Semuanya Tuhan berikan. Dan tidak daripadamu. Tapi syaratnya. Yang hidupnya tidak bercelah. Di dalam Maliaki pasal 4 ayat kedua dikatakan yang takut akan Tuhan. Bagaimana menjaga hidup kita tidak bercelah? Hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan? Dan hanya orang yang menghormati Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Jangan takut menghadapi 2022. Ada orang tanya saya, Pak, gimana Pak? Bapak kok tidak? Ya semua orang kripto. Saya bilang, saya punya yang lebih besar. Apa itu? Kristus. Amin. Loh Pak, semua orang bisnis robot. Saya lebih percaya kabot, saya bilang. Glory, kemuliaan. Dan kemudian metaverse. Pak, kiranya Bapak jadi gereja pertama yang beli kapling di metaverse. Saya bilang enggak percaya, ada yang lebih tinggi. Apa itu? Holy Verse. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan takut dan yang ditawarkan oleh dunia. Dibilang kuno enggak apa-apa. Saya ingat Reinhard Bonnke pernah satu kali dihina orang. Kamu kok percaya kitab kuno yang sudah tidak lagi up to date? Dia bilang, tuh lihat matahari. Matahari seusianya berapa juta tahun. Tapi tidak pernah kekurangan kekuatannya. Demikian juga langit dan bumi boleh berlalu. Tapi this holy verse, firman Tuhan, tidak pernah out of date. Kiranya Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Rejoice in the Lord. Engkau akan menginjak-injak orang fasik. Dan hidup berkemenangan. Asal hidup tidak bercela di hadapannya. God bless you. Son of righteousness. Right standing before God. Bersinar atas Anda. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Shalom. Selamat tahun baru 2022. Bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah masuk hari kedua tahun 2022. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini, sekali lagi semua itu semata-mata oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia dari Tuhan, kebaikan, kemurahan, dan segala sesuatu yang baik Tuhan sudah berikan kepada kita. Coba kita flashback sepanjang tahun 2021. Alangkah baiknya Tuhan, amin. Kasih-Nya, pemeliharaannya, berkat-berkatnya, dan juga mujizat-mujizat yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Ya, kiranya tahun ini kita semua mengalami
anugerah Allah yang berlipat ganda. The year of multiplied grace. Amin. Warga kerajaan, di London itu ada sebuah kafe yang bernama Cafe Rendezvous. Kafe ini merupakan kafe yang sangat bagus, ya, baik itu tempat duduk yang berupa sofa-sofa yang seperti yang terdapat di lounge airport, di lounge bandara. Penerangan dan pencahayaannya bagus. Aroma kopinya ketika kita masuk kafe tersebut juga harum. Yang tidak dimiliki kafe tersebut adalah daftar harga. Jadi tidak ada daftar harga, bukan pemiliknya memiliki maksud supaya ngegok orang-orang yang ngafe di sana, bukan itu maksudnya. Jadi kafe ini pada awalnya adalah bisnis yang dikelola oleh sebuah gereja lokal di Inggris, ya, di London. Namun kafe itu berubah setelah 1 tahun berjalan. Para pengelola kafe merasa bahwa Allah memanggil mereka untuk melakukan sesuatu yang radikal, yaitu menyajikan semua makanan dan minuman yang ada di menu itu secara cuma-cuma, secara gratis. Jadi siapapun dapat masuk kafe itu kemudian memesan kopi, kue, roti, ya, di kafe tersebut tanpa membayar sepersepu. Nah, di sana juga tidak ada kotak donasi, jadi semuanya gratis. Para pengelola kafe tersebut berkata bahwa kami ini hanya berusaha memperlakukan siapa saja yang masuk ke kafe ini sebagaimana Allah telah memperlakukan kami. Allah terus memberi, baik kita berterima kasih kepadanya ataupun tidak. Dia begitu bermurah hati kepada kita, jauh melampaui apapun yang dapat kita bayangkan. Jadi kalau ngafe di Cafe Rendezvous di London ini gratis. Warga kerajaan, Yesus Kristus telah mati demi menyelamatkan kita dari dosa dan mendamaikan kita dengan Allah. Terjadi rekonsiliasi manusia dengan Allah oleh karena darah Kristus. Kita tahu Yesus bangkit dan kemudian dia hidup sampai selama-lamanya. Jadi Yesus itu memberikan keselamatan dan hidup yang kekal itu secara cuma-cuma, secara gratis kepada kita semua. Nah, ketika para pegawai di Cafe Rendezvous ini menyajikan kue dan kopi atau ada makanan lainnya, mereka ikut menunjukkan kemurahan hati Allah kepada para pengunjung. Gratis. Warga kerajaan, kita menerima keselamatan dan hidup yang kekal secara cuma-cuma karena Yesus telah lunas membayar harganya di kayu salib. Bukankah itu adalah sebuah anugerah kasih karunia yang luar biasa bagi kita semua? Judul renungan awal tahun ini adalah Grace to Know the King. Anugerah mengenal Sang Raja. Setiap orang pasti rindu memperoleh hidup yang kekal. Ya, setiap orang, saya yakin. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah itu hidup yang kekal? Pasti kita akan menjawab, hidup yang kekal adalah hidup yang tidak berkesudahan, hidup yang tidak pernah berakhir, atau hidup sampai selama-lamanya. Jawaban tersebut tidak salah, namun tidak sepenuhnya benar. Mengapa tidak sepenuhnya benar? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa hidup kekal bukan hanya sekedar berbicara masuk ke dalam alam kekekalan. Sebab Alkitab berkata, semua manusia pasti akan masuk ke alam kekekalan, siapapun dia. Apakah kekekalan dalam keterpisahan dengan Allah yang sering kita sebut dengan masuk neraka? Ataukah kekekalan menikmati persekutuan abadi dengan Allah di langit dan juga bumi yang baru yang sering kita sebut masuk surga? Nah, saat pagi hari ini kita akan belajar, ya, kita akan membaca di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam ayat yang kita baca tadi disebutkan, hidup yang kekal itu adalah ketika kita mengenal Dia. To know the King, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Ia utus. Ternyata hidup yang kekal bukan saja bicara tentang hidup yang tidak terbatas waktunya, selama-lama-lamanya. Tetapi kata mengenal di dalam ayat ini diterjemahkan dari kata ginosko. Ginosko tidak hanya membawa pengenalan yang lebih dalam, tetapi membawa kepada hubungan yang paling intim secara spiritual. Ginosko itu sebuah kata Yunani yang menggambarkan hubungan yang sangat pribadi, erat, dekat, dan intim, seperti layaknya hubungan suami dan istri. Nah, kita semua tahu bahwa Presiden Republik Indonesia adalah Jokowi. Tetapi belum tentu orang yang tahu Pak Jokowi mengenal beliau. Kita tahu bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Tetapi apakah kita mengenal Dia? Bukan cuma tahu loh. Karena orang yang hanya tahu tentang Allah dan tahu tentang Yesus yang diutus Allah, tetapi mereka tidak ginosko, tidak mengenal Dia. Saya mau katakan, mereka tidak memiliki hubungan pribadi yang erat, dekat, intim dengan Tuhan. Tidak pernah memiliki hidup yang kekal. Jadi kesimpulannya begini. Hidup kekal itu bukan hanya berbicara tentang hidup sampai selama-lamanya ketika seseorang meninggal dunia. Tetapi hidup yang kekal itu diberikan oleh Allah kepada orang berdosa yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Ketika orang berdosa tersebut mengakui dosa-dosanya dan hanya beriman pada karya penebusan Kristus di Kalvari, dia percaya kepadanya dan kemudian hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hubungan kita dengan Allah yang dahulunya terputus, ketika kita bertobat, hubungan tersebut dipulihkan lagi. Hidup yang kekal berbicara tentang sebuah kualitas hubungan yang dekat erat, hubungan yang intim dengan satu-satunya Allah yang benar melalui anaknya Yesus Kristus, firman Allah yang kekal. Biarlah pada saat pagi hari ini kita mengerti, oh ternyata hidup yang kekal itu bukan saja berarti hidup setelah kita meninggal, hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Saat ini juga ketika kita berada di atas bumi ini, kita bisa memiliki hidup yang kekal ketika kita mengenal Allah, ginosko, di mana kita memiliki sebuah hubungan yang dekat, erat, dan intim dengan Tuhan. Amin. Biarlah pada saat pagi hari ini, kita memberi diri kita di check up, kita diperiksa oleh firman Tuhan. Apakah kita adalah pribadi yang mengenal Allah, ginosko, dan beroleh hidup yang kekal. Yang pertama, bagaimana kita tahu bahwa kita mengenal Allah? Daud pernah menulis di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Warga kerajaan, mengapa Daud tidak takut sekalipun ia berada di titik terendah dalam hidupnya, yaitu berjalan dalam kekelaman? Jawabannya ada di dalam Mazmur 9 ayat 10. Di sana dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Mengapa Daud tidak takut sekalipun ia berada di titik terendah dalam hidupnya, yaitu berjalan dalam kekelaman? Because David knew the King. Daud mengenal Allah. Daud memiliki hubungan yang dekat, erat, dan intim
dengan Tuhan. Sebagian dari kitab Mazmur kita tahu yang ditulis oleh Daud, lahir dari hubungan kedekatannya dengan Tuhan. Ia percaya kepada Allah dan ia mempercayakan hidup kepada Allah. Grace to know the King. Bagaimana kita tahu bahwa kita mengenal Allah? Yang pertama adalah kita percaya kepada Allah dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Ada seorang pemain akrobat membentangkan seutas tali melintasi air terjun Niagara. Ia berteriak-teriak mempromosikan keahliannya bahwa ia sanggup untuk berjalan di atas tali tersebut. Orang-orang mulai berkumpul, makin lama makin bertambah banyak. Kemudian ia memulai akrobatnya, berjalan pelan-pelan di atas tali tersebut. Penonton menahan nafas menyaksikannya. Nah, setelah sampai di ujung yang lain, penonton bertepuk tangan dengan meriah. Kemudian pemain akrobat tersebut berkata, "Terima kasih. Apakah kalian percaya bahwa saya dapat kembali ke ujung sana dengan membawa kereta dorong?" Nah, semua berkata, "Percaya, percaya." Dan benar, ia sampai di ujung sana selamat. Penonton pun menyambutnya dengan tepuk tangan yang meriah. Kemudian dia berkata lagi, "Terima kasih, sekarang saya akan memberikan beban pada kereta dorong ini. Apakah saudara percaya saya dapat melakukannya?" Tanya sang pemain akrobat tadi. Semua berkata, "Percaya, percaya." Nah, sekarang ini siapa yang berani duduk di kereta dorong ini? Semua terdiam. Tidak ada yang menjawab karena kita tahu resiko yang diakibatkan oleh kesalahan daripada pemain akrobat ini adalah kematian. Tidak ada yang berani. Kemudian sang pemain akrobat turun dan bertanya. Banyak mereka yang menolak dengan banyak alasan. Dia kata, "Maaf, saya punya penyakit jantung." Ada yang berkata, "Maaf, saya tidak tahan ketinggian." Ada yang menjawab, "Maaf, istri saya sedang menunggu di rumah. Maaf, saya sudah terlalu tua." Ada begitu banyak macam alasan. Akhirnya ada seorang anak yang berani untuk mengikuti sang pemain akrobat duduk di kereta dorong dan menyeberangi air terjun tersebut. Anak itu naik ke kereta dorong dan dimulailah akrobat yang menegangkan itu. Sementara orang-orang berbisik, "Siapa ya anak yang berani itu?" Selidik punya selidik, akhirnya ketahuan bahwa anak yang ada di dalam gerobak tadi adalah anak dari tukang akrobat itu. Warga kerajaan, anak itu mengenal siapa bapak. Ia tahu kemampuan bapaknya, sehingga ia tidak pernah takut dan mempercayakan hidupnya kepada bapak. Apakah kita mengenal? Apakah kita ginosko Bapa kita? Sehingga kita mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Apapun yang terjadi saat ini juga saya mau katakan bahwa Allah sanggup untuk menolong kita. Saat ini mungkin beberapa di antara kita sedang berada di titik yang paling rendah dalam hidup kita. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pribadi lainnya. Kita perlu ginosko, mengenal Tuhan lebih lagi, memiliki hubungan yang erat, dekat, dan intim dengan pencipta kita, Tuhan alam semesta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya kepadanya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita mengatakan kita mengenal Tuhan, maka kita harus percaya kepadanya. Kita harus mempercayakan segenap hidup kita kepadanya. Apakah kita sudah melakukan itu? Dan yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa kita mengenal Allah kita? Rasul Yohanes menjawab dalam suratnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya." Ayat yang keempat,
Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita mengenal Allah? Yang kedua, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yohanes mengatakan bahwa kita tahu bahwa kita mengenal Tuhan jika kita menuruti perintah-perintah. Maksudnya adalah kita dapat mengetahui bahwa kita memiliki hubungan pribadi yang dekat, hubungan yang erat dan intim dengan Allah, melalui ketaatan kita kepada perintah-perintahnya. Jika kita mengatakan kita mengenal Tuhan dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi kita tidak bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan, maka hanya ada satu kesimpulan. Kita adalah pendusta. Warga kerajaan, hubungan pribadi dengan Tuhan itu mengubah kita dan membuat kita ingin mematuhi perintah-perintah Tuhan. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ketika saya masih lajang, masih sendirian, jomblo, saya bebas melakukan apa saja yang saya inginkan. Tidak ada yang melarang. Pergi memancing di tengah laut sampai berhari-hari. Saya pemain bowling yang cukup lumayan baik ya. Saya kalau main bowling itu 20 game sekali main. Makan sate kambing dan gulai bisa 2 atau 3 kali seminggu. Terserah saya. Karena saya masih lajang. Tidak ada yang intervensi dalam hidup saya. Tetapi ketika saya mulai pacaran, kebebasan saya itu berkurang secara signifikan. Ya, ketika memasuki hubungan pacaran. Saya mulai kehilangan kebebasan untuk memancing berhari-hari di tengah laut. Karena harus menyediakan waktu yang lebih untuk bertemu sang kekasih. Malam minggu ya, dulunya harus saya bisa pergi memancing sampai Minggu, Senin. Tetapi ketika saya memiliki seorang kekasih, saya tidak bisa pergi kalau hari Sabtu. Karena kenapa? Saya harus berjumpa dengan dia. Uang yang saya habiskan untuk main bowling, ya mulai harus saya atur, bukan untuk digunakan sendiri, tetapi saya belajar berbagi dengan mengajak makan malam kekasih saya. Setelah itu, saya waktu itu gemuk. Dan apa yang saya lakukan? Makan makanan yang berlemak mulai saya kurangi. Porsi dikurangi supaya sehat dan penampilannya itu lebih baik karena sudah punya kekasih. Dan ketika masuk pernikahan, lebih banyak kehilangan kebebasan lagi. Kehilangan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Banyak kali kebebasan pribadi saya dan pilihan pasangan itu bertabrakan. Dan harus memutuskan segala sesuatu dengan baik dan bijak. Bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Jadi, kami mengorbankan kebebasan pribadi kami, bukan karena terpaksa. Tetapi kami menginginkannya demi sebuah hubungan yang jauh lebih baik. Kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik. Kami begitu saling mengasihi sehingga apa yang kami inginkan semata-mata untuk menyenangkan pasangan dengan mengorbankan kebebasan pribadi kami. Itu begitu cara kasih bekerja. Sangatlah mustahil untuk memiliki hubungan kasih yang mendalam dan intim dengan seseorang. Perhatikan. Mustahil untuk memiliki hubungan kasih yang mendalam dan intim dengan seseorang. Dan kita tetap mau memiliki kebebasan sama seperti itu. Itu tidak mungkin, itu mustahil.
Kasih itu membuat kita ingin melakukan apa yang menyenangkan pasangan kita atau orang yang kita kasih. Memiliki hubungan pribadi dengan seseorang itu akan membentuk dan mengubah kita. Jika kita memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan seseorang dapat mengubah kita sampai sejauh itu. Saya yang dulunya suka mancing berhari-hari, pada akhirnya sekarang di dalam pernikahan saya sudah tidak pernah memancing lagi. Apalagi jika kita memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Tidak mungkin mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan dan hidup kita tidak berubah. Itu tidak mungkin. Kita tetap sama seperti sebelumnya. Hidup yang lama. Tidak mungkin. Mengenal Tuhan itu secara pribadi, itu pasti akan mengubah hidup kita. Kita dapat mengetahui bahwa kita mengasihi Tuhan dengan ketaatan kita pada perintah-perintah. Kasih kita kepada Tuhan menjadi sempurna melalui ketaatan kita kepadanya. Ingat bahwa ketika kita melepaskan kebebasan kita, kebebasan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sebenarnya itu adalah kunci, adalah pintu di mana kita akan mengenal Kristus lebih dalam lagi. Saya ada sebuah quotes yang cukup bagus, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan, semakin mengenal Kristus, semakin ia akan mengungkapkan bagian kehidupan kita yang bertentangan dengan keinginannya. Kebebasan-kebebasan kita yang bertentangan dengan keinginannya itu akan diungkapkan oleh Tuhan kepada kita ketika kita ginosko, kita dekat erat dengan Tuhan. Dengan kata lain, kita akan mengerti keberatannya terhadap kita dan kita mengerti akan kehendaknya dalam hidup kita. Dan bagi kita yang memiliki pengenalan akan Tuhan, ginosko, kita pasti akan melepaskan kebebasan-kebebasan. Dalam hal ini adalah kehidupan kita yang bertentangan dengan keinginannya. Dengan memilih taat kepada perintah-perintahnya. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi yang pertama, kalau kita mengatakan bahwa kita mengenal Allah, pasti kita percaya kepadanya. Dan yang kedua, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan, maka kita akan taat kepadanya. Kita akan taat kepada perintah-perintahnya. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kita mengasihinya. Kita akan melepaskan kebebasan-kebebasan kita yang bertentangan dengan keinginannya. Dan semakin kita ginos, semakin kita mengenal Kristus, semakin dia akan mengungkapkan bagian kehidupan kita yang bertentangan dengan apa yang dia kehendaki. Dan hubungan pribadi dengan Kristus menuntun kita kepada keserupaan dengan Dia. Nearness is likeness. Nah, inilah sebabnya mengapa pasangan itu menjadi lebih mirip satu dengan yang lain. Semakin lama mereka berada dalam hubungan pernikahan yang penuh dengan kasih. Mereka mulai menyukai hal yang sama, mereka berpikir dengan cara yang sama, bahkan terlihat seperti satu sama lain itu hampir sama begitu ya. Ini yang terjadi ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Kita akan menjadi semakin hari semakin seperti Kristus. Kita hidup seperti Kristus, kita berpikir seperti Kristus, kita mengasihi seperti Kristus melalui ketaatan kita kepada perintah-perintahnya. Warga kerajaan, ingat bahwa selama kita memandang perintah-perintah, taat kepada perintah-perintah, ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan, itu sebagai hukum, kita akan gagal untuk melakukannya. Tetapi, ketika kita memiliki ginosko, kita memiliki hubungan yang intim, dan kasih yang besar kepada Tuhan, dengan mudah kita akan taat kepada kehendak Tuhan. Mudah bagi kita untuk taat kepada perintah-perintahnya. Itu yang kedua. Kita akan maju
ke poin yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa kita mengenal Allah. Rasul Yohanes dalam suratnya meneruskan ayat yang ke-6 tadi, kita akan membaca ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Ayat yang ke-7, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ayat 8, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ayat yang ke-9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat yang ke-11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Warga kerajaan, Yohanes mengatakan bahwa perintah ini bukan perintah yang baru, tetapi ini adalah perintah yang lama. Tetapi pada saat yang sama, dia berkata ini adalah perintah baru. Jadi, ini adalah perintah yang lama tetapi baru. Apa maksud Yohanes? Perintah yang lama tetapi baru. Perintah apa yang ia maksudkan? Bagaimana ia bisa menjadikan perintah lama tetapi baru pada saat yang bersamaan? Kita akan membaca di dalam Yohanes 13 ayat 34 hingga ayat 35. Di sana dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apa yang menjadikan perintah baru ini baru? Bukankah perintah itu sendiri, melainkan kualitas dan dimensi dari perintah itu. Perhatikan bahwa para murid tahu bahwa mereka harus saling mengasihi. Dan kita melihat bahwa banyak orang percaya mereka saling mengasihi. Tetapi bukan itu yang Yesus maksudkan. Bukan cuma saling mengasihi. Apa yang Yesus katakan kepada mereka kira-kira seperti, murid-murid, aku ingin kalian saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kalian. Jadi bukan saling mengasihi biasa, tetapi saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kalian. Yesus merevolusi pemahaman tentang mengasihi. Sebagai umat Kristus, kita diperintahkan bukan hanya untuk saling mengasihi. Tidak hanya saling mengasihi, tetapi saling mengasihi sama seperti bagaimana Yesus telah mengasihi kita. Itu baru radikal. Itu hal yang baru. Tidak mudah. Kita bisa mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi apakah kita bisa mengasihi musuh kita? Kita bisa mengasihi musuh kita ketika kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Jadi hal yang ketiga yang membuktikan, yang merupakan acuan bahwa kita mengenal Allah adalah kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Keluarga kerajaan bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Kalau kita mengaku kita mengenal Tuhan, maka kita pertama adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita taat kepada perintah-perintah Tuhan. Sekali lagi, kita taat itu bukan karena terpaksa, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Nah, seperti tadi saya sudah contohkan tentang kehidupan pada saat seseorang lajang, dan kemudian masuk tahap pacaran, dan lebih dalam lagi masuk di dalam pernikahan, dan mereka sanggup untuk melepaskan kebebasan pribadi mereka, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan kasih, untuk mewujudkan sesuatu yang lebih indah lagi.
Dan yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengenal Allah. Ketika kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Warga kerajaan, apakah kita tahu seberapa lebar kasih Yesus? Kitab Wahyu mencatat Yesus mati untuk menebus bagi Allah orang-orang dari tiap-tiap suku bangsa, tiap-tiap bahasa, tiap kaum, dan tiap-tiap bahasa. Begitu besar kasihnya, dia mati untuk semua orang. Itu lebarnya kasih Yesus. Tahu panjangnya kasih Yesus? Apakah kita tahu seberapa panjangnya kasih Yesus, warga kerajaan, sebelum Allah menciptakan? Sebelum kita ada, sebelum kita hidup, sebelum waktu dimulai, di dalam kekekalan, Yesus sudah disembelih bagi kita. Kasihnya itu bagi kita dimulai sebelum waktu ada. Kasihnya untuk kita dimulai sebelum waktu mulai. Dan itu akan terus berlanjut sepanjang kekekalan. Kristus tidak akan pernah kehabisan kasih untuk kita. Dia mengasihi kita dari kekekalan masa lalu sampai kekekalan masa depan. Dan kita akan menikmati kasih-Nya untuk dan sampai selama-lamanya. Itu kasih Tuhan. Dan kita harus mengasihi seperti atau sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Wow, itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi kalau kita mengatakan kita mengenal Allah, kita sanggup dan kita akan dimampukan oleh Roh Kudus. Dan hal yang ketiga, tahu tingginya kasih Kristus. Apakah kita tahu tingginya kasih Kristus dalam salah satu doa Yesus bagi kita di dalam Yohanes 17 kalau kita membacanya. Yesus berdoa supaya kita menikmati kemuliaan yang Yesus miliki dengan Bapa. Dapat kita bayangkan kemuliaan Allah yang maha kuasa, kemuliaan yang dimiliki oleh Tritunggal. Yesus ingin kita menikmati kemuliaan yang sama itu juga. Kemuliaan seperti apa itu? Saya tidak tahu sama sekali. Saya bukan bagian dari Trinitas, jadi saya tidak tahu punya gambaran tentang kemuliaan itu. Tapi kita akan tahu bersama-sama pada waktu itu. Kasih Kristus akan membawa kita kepada ketinggian itu. Dan firman Tuhan sudah berkata bahwa kemuliaan yang akan kita terima itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Jadi sangat luar biasa kemuliaan Allah itu. Dan Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah kedalaman daripada kasih Kristus. Apakah kita tahu kedalaman kasih Kristus? Tidak ada orang yang pernah berkorban lebih besar untuk mengasihi seseorang lebih daripada Yesus. Dia yang adalah sama dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Melainkan ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan Yesus kita ini yang luar biasa tahu bahwa anak Allah menjadi anak manusia supaya anak manusia dapat menjadi Allah. Salib adalah kedalaman kasih Kristus bagi kita. Bayangkan, Yesus, kita tahu bahwa ia adalah anak Allah yang menjadi anak manusia. Supaya anak manusia, kita semua dapat menjadi anak-anak Allah. Itu adalah dalam kasihnya Yesus dalam kehidupan kita. Warga kerajaan, ketika kita memahami dan mengalami bagaimana Kristus telah mengasihi kita, cara kita mengasihi itu akan berubah. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan bahwa kasih dan kebencian itu tidak mungkin berjalan bersama.
Tidak mungkin kita mengalami kasih Kristus dan membenci saudara-saudara kita yang ada di gereja. Jika kita mengatakan kita mengenal Kristus dan kita membenci dan tidak bisa mengampuni saudara-saudara kita di dalam Kristus, maka satu-satunya kesimpulan adalah bahwa kita masih berada di dalam kegelapan. Dengan kata lain, kita tidak mengenal Kristus. Sekali lagi, kalau kita mengenal Kristus itu sebuah anugerah yang besar. Bagaimana kita, indikator kita mengenal Raja kita? Sekali lagi pertama, ketika kita percaya kepadanya, dan kita mempercayakan kehidupan kita seutuhnya kepada Raja kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita mengenal Allah? Ketika kita taat kepada perintah-perintah Sang Raja. Karena kita mengasihi. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita mengenal Allah? Ketika kita mulai belajar, kita tahu bahwa Yesus mau supaya kita mengasihi sebagaimana Sang Raja mengasihi kita. Biarlah tahun 2022 adalah tahun di mana kita mengenal Raja kita lebih mendalam lagi. Sehingga hidup kita mengalami multiplied grace. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.